ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita hadir dalam majelis ilmu menyempurnakan amal kita, menyempurnakan iman untuk kemudian kita amalkan. Percayalah bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kita punya kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi kalau ada pohon tak berbuah berguna enggak? Enggak ya. Maka di yaumil akhir yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi di yaumil akhir ditanya seberapa banyak amal yang kita lakukan. Betul ya? Jadi maka kita menuntut ilmu yang sederhana saja untuk kemudian mudah kita mengamalkannya dan akhirnya kita masuk surga. Amin. Allahumma amin. Boleh enggak kita sebelum saya mulai tema kita hari ini, boleh enggak kita meniatkan diri atau melakukan ibadah untuk masuk surga? Boleh? Tadi ada teman saya yang nanya, Nel, bukankah melakukan sebuah ibadah hanya untuk ridho Allah? Bukankah kita enggak boleh berharap surga? Maka jawabannya adalah boleh. Karena Rasulullah itu banyak mengimbing-imbingi surga kepada sahabat. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi boleh enggak kita ibadah untuk mengharapkan surga? Tidak ada masalah. Boleh enggak kita ibadah untuk mengharapkan ridho Allah? Tidak ada masalah. Boleh enggak kita beribadah untuk dilipat gandakan pahala? Kata Pak Ustadz, kalau seandainya dilakukan puasa Syawal bagaikan puasa setahun lamanya. Baca Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dilindungi kita dari Jumat Sabtu sampai Jumat lainnya. Boleh enggak seperti itu? Boleh aja, enggak ada masalah. Motivasi ibadah, saya ulangi, motivasi ibadah selagi tak melanggar syariah, maka hukumnya boleh. Oh, saya pengen ibadah. Kenapa? Dengan ibadah itu nanti semoga tenang hati saya. Boleh? Boleh. Niatnya tetap untuk Allah. Maksudnya menjadi berbeda-beda. Jadi jangan ikut pusing-pusing nanti ya. Jadi boleh aja. Oh, aku mau gunting kuku hari Jumat aja deh, biar lipat gandakan pahalanya. Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak masalah. Mau ibadah untuk surga, ibadah supaya dilipat gandakan pahala, ibadah di Masjidil Haram bagaikan 100.000 kali sholat di dunia. Tidak ada masalah. Karena ada juga orang yang mempermasalahkan itu. Katanya tidak boleh. Hanya mengharap ridho Allah. Salah. Maka Rasulullah aja mengiming-imingi surga kepada sahabat. Mengiming-imingi surga kepada sahabat. Mengiming-imingi pahala besar. Jadi nggak apa-apa sholat untuk mengharapkan pahala yang besar. Maka hari ini kita akan bahas tentang
kita kejar, kita gapai dengan serius tentang bagaimana caranya mendapatkan surga Firdaus. Surga paling tinggi apa namanya? Firdaus. Paling rendah apa namanya? Nama-nama surga tak tahu? Nama-nama nabi tahu? Nama-nama surga harus hafal. Surga paling tinggi namanya Firdaus, bukan Firdaus tetangga. Kita bukan. Surga Firdaus. Surga paling rendah, surga Al-Khuld. Al-Khuld. Itu adalah surga paling rendah. Jadi surga paling rendah jadilah, ya kan? Tapi mudah-mudahan kita bisa dapat yang namanya surga Firdaus. Insya Allah. Bu, kalau kita pengen sesuatu, maka kita berusaha. Ibu pengen beli rumah, maka ibu berusaha mati-matian supaya keinginan untuk beli rumah ibu tercapai. Ibu pengen umroh, maka ibu mati-matian, Ustazah gimana cara doa biar cepat umroh, doa biar dipanggil oleh Allah. Mati-matian menuju tujuan umroh. Tujuan kita adalah masuk surga. Saya kalau ditanya sama teman saya, apa tujuan hidup kamu? Saya pengen masuk surga, udah itu aja. Apa susah-susahnya hidup? Saya pengen masuk surga, udah. Maka saya akan melakukan segala cara biar saya layak mendapatkan tiket menuju surga. Udah segampang itu aja. Tapi masuk surga gimana caranya? Ada cara masuk surga yang paling susah. Nih, ini paling susah. Kalau ibu enggak bisa yang ini, saya kasih nanti yang mudah. Setuju ya? Cara masuk surga yang susah itu adalah cara masuk surga dengan harta. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Bangun masjid, susah nggak? Susah. Orang beli rumah aja susah. Akhirnya dia bangun masjid supaya gampang masuk surga. Tapi itu susah. Maka hari ini kita nggak bicara yang susah-susah. Kita bicara sesuatu yang kita usahakan. Semuanya bisa diusahakan. Dunia saja bisa kita kejar, apalagi surga bisa kita kejar. Maka fokuslah mengejar surga Firdaus supaya hidup kita ini udah biasa-biasa aja. Kalau bisa meninggal kita masuk surga. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangkan Allah. Orang-orang dalam dalil dikatakan, orang-orang man kana yu'minu billah wa ya'malu amalan sholihan, orang-orang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amal soleh, maka surga Firdaus untuknya. Surga Firdaus punya kategori. Orang-orang nanti yang berkumpul di surga Firdaus, yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ingat ya, bukan orang-orang yang sholat. Tapi orang yang khusyuk. Lain jenisnya itu. Orang-orang sholat masuk surga? Masuk surga. Orang-orang yang khusyuk di mana letaknya? Surga Firdaus. Dua variabelnya. Sholat dan khusyuk. Maka saya sering ditanya oleh jamaah. Ustazah, kalau saya sholat, tapi pikiran saya kemana-mana. Sholat saya tak khusyuk. Haruskah saya ulang sholat saya? Saya jawab tidak usah diulang. Kenapa? Karena terpenuhi saja rukun sholatnya, maka sholatnya sah. Tapi masalahnya, bisa masuk surga nomor 1 enggak? Belum tentu. Tapi bisa enggak masuk surga? Bisa, nomor 4 lah. Tapi kalau mau masuk surga nomor 1, maka mesti khusyuk. Nah, maka kita akan belajar sekarang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, khasyian lis-shalah. Khusyuk dalam sholat adalah tiket masuk surga Firdaus. Sekarang saya tanya, khusyuk dalam sholat susah atau payah? Susah atau mudah? Susah. Makanya surga Firdaus tempatnya bagi orang-orang yang mampu. Udahlah Ustazah, jangan banyak-banyak cerita kita lagi. Sekarang intinya gimana caranya biar khusyuk? Oh iya Ustazah. Gimana ceritanya biar khusyuk? Biar kaji kita ini tidak sekedar konsep ilmu-ilmu langit saja. Cara biar khusyuk gimana? Kami pengen supaya dapat surga Firdaus. Sebentar, saya mau sampaikan begini dulu. Sebelum kita bahas tutorial khusyuk dalam sholat. Sehari saya sering gambarkan ke jemaah. Sehari Allah kasih waktu berapa jam? Berapa jam sehari? 24 jam. Sholat ibu, kalau cuman baca kul aja, itu berapa lama menitnya? Berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit ya. 5 kali 5 kali sholat, berapa menit? 25 menit. Berarti 1% Allah minta dalam 24 jam waktu yang Allah kasih. Kerjalah kalian, kata Allah. Carilah rezeki, kata Allah. Ngangak-ngangak lah, kata Allah. Tapi ketemu aku ya. 5 kali sehari semalam ku tunggu ya. 5 menit.
Jadi waktu kita bersama Allah cuma 25 menit dalam sehari. Kira-kira dalam 25 menit kita bertemu Allah. Katakanlah kita berhadapan dengan Allah, terus pikiran kita kemana-mana. Kira-kira Allah marah nggak? 20 menit kau ketemu aku, pikiran kau tak kemana-mana. Kan begitu kira-kira. Paham ya? Suami ibu kerja siang malam. Malam-malam dia minta temani makan. Ibu temani dia makan, tapi pikiran ibu ke masa lalu dan mantan. Nah, kira-kira suami marah nggak? Diajak ngomong nggak nyambung. Dia ngomong, kita pikiran kemana-mana. Ingatlah jemuran, ingatlah setrikaan. Dia lagi ngomong, tapi nggak nyambung. Ibu nggak khusyuk ketika ketemu dengan suami. Waktu yang dia minta cuma nemani makan. Kira-kira dia marah nggak? Manusia aja marah, apalagi Allah Maha Pencemburu. Begitu logikanya. Nah, permasalahannya adalah saya minta semua jemaah bahwa khusyuk bisa dilatih. Khusyuk bisa dilatih. Walaupun ada dalil yang berbunyi fasallu kamastata'tum, salatlah sekemampuan kita, tapi khusyuk khasyian at-tamrinat lil khusyuk. Khusyuk bisa dilatih. Yuk kita belajar. Bagaimana caranya biar melatih kekhusyukan dalam sholat, pikiran gak kemana-mana, supaya pelan-pelan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita bisa mencapai kekhusyukan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Khusyuk itu butuh proses. Gak bisa sekali sholat langsung khusyuk. Gak bisa. Kenapa khusyuk butuh latihan? Karena godaan terlalu banyak. Kita sendiri, Bu. Sebagai manusia kita sendiri. Sementara musuh kita ada 5. Ada iblis, ganggu kita sholat. Ada setan, ganggu kita sholat. Ada jin jahat, ganggu kita sholat. Ada khannas, bisikan-bisikan khannas yang mengganggu kita susah khusyuk dalam ibadah. Kemudian ada nafsu jahat yang membuat kita khusyuk, susah khusyuk. 5 musuh kita cuma sendiri. Makanya wajar banget, Bu. Lagi sholat lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Alantak aja lah penting sholat. Wajar. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Tadi belanja pasar kaget sisa duit 20.000. Mana duit tadi letak ya? Lupa aku. Tadi sebelum sholat ibu ndak ingat. Dalam sholat ibu ingat. Wajar. Kita harus terima dulu itu. Wajar. Karena musuh kita banyak. Setan itu kalau dia tidur semenit aja, sedetik aja, maka semua orang akan beriman. Setan tak pernah lelah. Maka ikutilah kerja kerasnya setan. Dia tak pernah lelah. Cara kerjanya aja. Dia tak pernah lelah menggoda kita. Seberiman apapun dia. Nah, pertanyaannya adalah wajar. Terus gimana Ustazah? Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cara supaya khusyuk dalam sholat, secara konsep dulu baru secara amal, bahwa ada doanya supaya kita khusyuk dalam sholat. Apa di antara doanya? Membaca surat An-Nas itu ujungnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu minal jin. Coba kita artikan dulu. Tadi yang pertama apa? Coba ibu baca. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Terus malikin nas, penguasa manusia. Terus ilahinna, sesembahan manusia. Terus min syarril waswasil khannas, ku berlindung dari kejahatan dan bisikan-bisikan khannas yang membuat kita susah khusyuk dalam sholat. Khannas itu letaknya di mana? Fi sudurin nas, dalam dada manusia. Saya sering bilang kepada jemaah, setan beda dengan khannas. Setan melarang kita berbuat baik. Malas sholat itu setan. Waktu sholat nggak khusyuk, itu bukan setan. Itu khannas yang selalu membisikkan kepada kita rasa was-was. Tadi aku buang angin nggak ya? Buang angin nggak ya? Kok kayaknya aku buang angin ya? Pernah nggak was-was? Itu khannas. Lagi sholat nih rakaat 2 atau 3. Pernah? Khannas. Kok aku rasa-rasa tadi kentut ya? Rasa-rasa aja. Rasa-rasa kentut ya? Kentut nggak ya? Batalkan nggak dia? Batalkan nggak nih ya? Pernah? Khannas. Kalau ibu sholat, setan pergi. Siapa yang bergerak? Khannas. Nah, makanya secara tekstual, maka bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Ustazah, saya udah baca Qul a'udzu birabbin nas
Setiap sholat, saya udah baca Qul a'udzu birabbin nas setiap mau tidur. Tapi saya nggak juga saja khusyuk-khusyuk dalam sholat. Mungkin ibu kurang mentadaburi maknanya. Baca-baca aja, tapi tak tahu maknanya. Bahwa khannas membuat ibu terhindar dari bisik-bisikan tadi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, cara supaya khusyuk dalam sholat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Cara yang nomor dua adalah, ini agak berat tapi harus belajar. Pelan-pelan ketahuilah makna dari maksud bacaan sholat. Mengetahui arti bacaan sholat tidak lama. Paling lama cuma 2 bulan. Bacaan sholat pendek. Yang mesti ibu ketahui arti Al-Fatihah. Kemudian arti ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir, selesai. Coba artinya luar biasa. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, cintai aku. Wajburni, cukupkan aku. Apa lagi? Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Apalagi? Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Itu arti sholat luar biasa. Pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku a'la yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan dengan segala puji baginya. Caranya gini. Karena ibu tak belajar tarjib, tidak masalah. Misalnya ibu mengartikan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca buku. Oh subhana maha suci Rabbi Tuhanku azimi maha agung wa bihamdi, dan dengan segala puji baginya. Itu terus yang dihafal. Seminggu pun enggak apa-apa. Seminggu pun enggak apa-apa. Kalau ibu suka bilang kan aku udah tua saja. Kalau tua kan enggak bisa. Seminggu, oh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku maha tinggi segala puji. Seminggu enggak apa-apa. Seminggu, enggak masalah. Yang penting pelan-pelan tahu artinya. Rabbighfirli warhamni, Tuhanku ampuni aku dan cintai aku. Seminggu, itu aja dihafal. Yang penting pelan-pelan tahu artinya. Kalau enggak bisa. Susah. Karena kalau ibu tahu artinya, otak ibu berpikir. Kalau otak berpikir, ibu enggak akan ingat kompor, enggak akan ingat paket yang belum datang. Yang ibu ingat artinya. Oke? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, telah mendengar. Allah liman, bagi siapa-siapa. Hamidah, yang memujinya. Seminggu hafal itu, enggak apa-apa. Tapi ada perkembangan. Salat itu tanya jawab dengan Allah. Ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Ruku. Kita puji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapa-siapa yang memujinya. Itu luar biasa. Sujud, kita puji lagi Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Dipuji, setelah dipuji-puji baru minta. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku. Setelah dipuji, minta. Arti sholat luar biasa. Maka ketahui artinya. Gak ada yang gak bisa. Seminggu 1 rukun, ndak apa-apa. Cuman Al-Fatihah, kemudian ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, at-tahiyatul. 6 bulan pun nggak apa-apa. Yang penting tahu arti bacaannya. Nggak usah baru baca sikit, sakit kepala, pening, nggak jadilah. Nggak usah, pelan-pelan aja. Oke, tahu artinya. Oke? Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Bagaimana cara bisa khusyuk dalam sholat? Pertama tadi baca Al-Ikhlas. Supaya jauh-jauh si khannas itu dari kita. Tidak ganggu-ganggu kita terus. Saya tahu ibu selama ini baca kul-kul juga. Cuman nggak tahu arti apa yang dibaca. Itu masalahnya. Iya kan? Kemudian yang kedua, tahu arti bacaan sholat. Tidak usah buru-buru belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, cara belajar tulul waktu panjang. Jadi saya tidak pernah berpikir ibu nanya balik situ lagi, pertanyaannya itu lagi, saya sampaikan ini lupa lagi. Tidak apa-apa. Belajar itu memang waktu proses panjang sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Subhana rabbil azimi wa bihamdi 2 minggu baru belajar, baru hafal. Dia harus sampai disetor dengan mulut baru tergolong kita hafal. Kan dikit aja. Kan tidak 30 juz. Cuman bacaan sholat.
Itu pun jangan ibu anggap 4 rakaat. Setiap rakaat itu aja kan. Rakaat kedua kejumpa lagi dengan itu. Gampang. Harus dibilang gampang. Subuh, sami Allahu liman hamidah. Dah, 2 minggu itu aja. Saya bilang 2 minggu, enggak akan sampai 2 minggu ngafal sami Allahu liman hamidah. Aduh. Begitu. Harus belajar. Enggak bisa enggak. Kita 60 tahun sholat enggak tahu arti. Tidak 30 juz. Tidak juz 30. Tapi cuman arti bacaan sholat. Pendek dikit aja. Tapi kalau ibu tambahlah dengan arti ayat pendek itu lain cerita. Yang pokok-pokok aja dulu, rukun-rukunnya aja. Hah? Kul itu sunnah bu. Yang penting Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iftitah sunnah. Al-Fatihah dulu, arti Al-Fatihah. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tayat akhir. Dah usah kul itu dulu. Nah, nanti barulah ibu mau lanjutkan si kul itu. Arti bacaan sholatnya dulu. Cobalah, beda. Ibu sholat kita, itu zikir dan doa. Kalau tahu artinya, fokus kita lebih kuat. Susah. Khonas tuh ngajak pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Baru aja ada orang yang menceritakan kita, dia matilah, ya Allah matilah. Teringat dia. Coba kalau hafal artinya, kita terbayang maknanya. Dan belajar itu mudah sekali. Oke? Insyaallah mulai ya. Mulai dari Al-Fatihah. Kalau ruku iktidal itu kan pendek ajanya. Ya. Angguk luar biasa. Tayo tandanya. Hah? Iya. Iya, sampai kita terbayang maknanya. Karena kan tadi saya bilang, surga diusahakan. Harus dikejar. Belajar itu enggak ada yang mudah. Kalau mudah, enggak belajar namanya. Enggak apa-apa susah-susah dikit untuk surga. Untuk Allah, enggak apa-apa susah-susah belajar tuh enggak apa-apa. Biasa itu. Saya juga ngafal mau meninggal juga kok. Dihafal sini lupa ini, hafal ini lupa, susah. Tapi tetap belajar aja. Kan dia ada batasnya, sampai tahiyat akhir aja. Enggak sampai 30 juz dong. Oke? Angguk, Masya Allah. Ya, kemudian yang ketiga. Cara biar khusyuk dalam sholat adalah sholat sebanyak-banyaknya. Kok gitu Ustazah? Sholat sebanyak-banyaknya. Makin sering kita sholat, makin terbiasa kita, makin kita menikmati sholat. Sebanyak-banyaknya. Ustazah saya sholat karena udah tekantuk sambil ngantuk-ngantuk. Sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk latihan dulu. Nah, lakukan 3 itu aja. Baca 3 kul, tahu artinya, lakukan banyak-banyak. Khusyuk butuh proses. Ibadah endingnya adalah istiqomah. Awalnya ibadah itu susah. Lama kelamaan susah. Lama kelamaan terbiasa. Lama kelamaan baru suka. Suka itulah istiqomah. Ibu kalau dekat dengan orang awalnya kan kenal dulu. Lama kelamaan duduk ngobrol dulu. Waktu ngobrol kadang nyambung, kadang tak nyambung. Lama-lama dekat. Akhirnya cinta, sayang. Kan gitu kan? Mana bisa ketemu orang langsung sehati, tidak bisa. Dengan Allah juga gitu. Awalnya kita sholat, mendekat, sampai konsisten. Kalau udah konsisten, berarti sudah istiqomah. Kalau udah istiqomah, ibu akan risau kalau ibu tinggalkan. Ibadah harus lama, butuh waktu panjang, sampai ibu risau kalau ibu tinggalkan. Kalau sudah risau, itulah istiqomah. Cara istiqomah cuma 1 kalimat. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau mau istiqomah, cuma 1 kalimat yang sering saya dawamkan. Kalau iman naik, kerjakan sholat itu. Kalau iman turun, paksakan ibadah itu. Jangan waktu dia turun ditinggalkan. Iman naik, kerjakan. Iman turun, paksakan. Tidak bisa. Ibadah bukan semampunya. Tapi semampu-mampusnya. Belum mampus, belum ibadah. Belum terkantuk bangun tahajud, belum ibadah. Belum sakit tenggorokan karena berceramah, belum ibadah.
Belum terkatuk-kantuk solat, belum ibadah. Ibadah bukan semampunya, tapi semampus-mampusnya. Angguk luar biasa. Semoga. Ya, terus. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa ustazah ciri-ciri orang yang khusyuk? Nggak usah kita bicara ciri-ciri orang khusyuk, kita belajar aja ciri-ciri orang tak khusyuk dulu. Gampang aja ya, Bu. Kalau ada ibu sholat berjamaah, panjang bacaan imam, gelisah ibu di belakang, itu tanda tak khusyuk. Panjang kali bacaan imam, pindah masjid aja lah weh. Ngapa? Panjang kali bacaannya. Itu ciri-ciri orang gak khusyuk. Tapi kalau orang khusyuk, dia akan menikmati sholatnya. Tenang aja, bisa dikejar. Gak mungkin gak bisa sholat khusyuk, semua bisa. Yang penting mau belajar. Kita tenang dalam sholat. Senang kita melakukannya. Panjang bacaan imam, senang hati kita. Bagus suaranya, senang hati kita. Tidak bagus suaranya, tetap senang hati kita. Itulah ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat. Caranya harus sering, sampai dekat, sampai konsisten, sampai terbiasa. Bisa. Dan yang paling harus tadi, mengetahui arti bacaan sholat. Oke? Dan kemudian hindarkan yang makruh-makruh dalam sholat ya. Sholat tuh buka mata, buka bibir. Nggak boleh sholat tutup mata, tutup pula bibir. Itu nggak boleh. Oke? Ada lagi? Ada yang ragu? Kalau sholat saja bisa masuk surga? Bisa. Tapi kalau sholatnya khusyuk, surga mana? Firdaus. Surga nomor 1. Tidak khusyuk dalam sholat, apakah berdosa? Tidak berdosa. Yang penting sholat. Tapi kan kita pengen khusyuk. Khusyuk biar dapat surga Firdaus. Surga itu kan diusahakan, diperjuangkan. Kita memperjuangkan dunia aja luar biasa. Memperjuangkan dunia aja luar biasa. Saya selalu teringat cerita yang, ya Allah Karim. Saya ceritakan ke mana-mana tempat. Saya beli susu untuk emak saya di satu supermarket. Biasanya saya beli susu merek A. Karena ada apa yang namanya itu SPG-nya, apa namanya itu? Orang-orang yang kerja itu apa namanya marketingnya. Jadi saya selalu beli susu mereknya A gitu ya. Satu ketika saya datang lagi mau belikan susu untuk emak saya. Rupanya tuh susu sudah habis. Saya tanya, mana nih orang yang kerja di sini nih, di tempat ini? Kata orangnya sebelah, kata susu kompetitornya, kata susu orang jual susu yang lain, merek lain. Oh iya Bu, orangnya lagi istirahat. Susunya udah nggak ada, etalasenya kosong. Deh gimana ya? Ya udah Bu, kayak mana ya ini habis? Tentu ditawarkan orang itu ke merek dia. Namanya dia jualan. Oh ini aja Bu, kalau yang ini vitaminnya segini, kalau ini vitaminnya segini, kalau ini begini, kalau ini begini. Akhirnya ya udahlah. Kalau mirip-mirip juga nya, saya beli aja lah susu merek yang ibu jual itu. Waktu saya beli susu merek yang beliau jual, saya jalanlah ke kasir, bawalah banyak susu. Saya tengok dari jauh, ada orang sepatu pakai hak tinggi, dari toilet dia jalan berlari, tersungkur sebentar karena terlalu tinggi hak sepatunya, dia lari sesak napas nyampe ke meja kasir waktu saya mau bayar. Kakak kemana aja hilang? Oh saya lagi di toilet Bu. Itu susu mana yang biasa saya beli? Oh itu ada Bu. Akhirnya bilang, kenapa nggak susu yang kita aja Bu? Kita lagi ada promo ini, macam-macam. Kita udah mau bayar. Saya tanya sama dia. Ibu kenapa mau ngejar saya sebegitunya? Padahal saya udah dikasih loh, nggak beli susunya ibu loh. Apa dia bilang? Saya berusaha aja dulu Bu. Saya berusaha aja dulu. Pernah ditolak nggak? Apa katanya? Lebih 100 kali saya ditolak Bu. Lebih 100 orang dia nawarkan produk, dia ditolak. Untuk dunia, sebegitu kita berjuang. Dan saya rasa bukan cuma ibu itu, termasuk saya dan kita semua. Untuk dunia, kita mau melakukan segala hal. Masa untuk akhirat, kita nggak mau berusaha. Paham maksudnya? Tersungkur-sungkur, dia susah napasnya. Satu-satu lagi dia berlari dari toilet untuk dunia. Sebegitu kita usahanya. Maka untuk akhirat, tidak seperti itu banget kok. Ibadah itu kan mudah aja. Dia jadi susah karena ada si khannas, ada si setan, ada si iblis, ada nafsu jahat. Sebenarnya secara logika dia mudah. Cuman 25 menit. Tapi karena ada mereka-mereka itu, dia jadi susah. Oke? Jadi belajar, insya Allah pelan-pelan kita lebih khusyuk dalam ibadah. Insya Allah
insyaallah. Yang kedua, kayaknya nggak cukup waktu kita. Yang kedua, pengen masuk surga Firdaus? Ya, dua ya, yang kedua. Yang kedua, orang-orang yang masuk surga Firdaus, surga banyak, surga nomor satu adalah Firdaus. Satu ciri-cirinya adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Tidak sekedar sholat, tapi juga khusyuk. Yang kedua adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ustazah berat kali ini. Ustazah ada orang yang jihad di jalan Allah. Saya jelaskan. Bagaimana kita biar supaya menjadi hamba Allah yang jihad fisabilillah atau termasuk hamba Allah yang berjihad. Jihad bukan berarti dengan harus berperang. Sekarang seperti cerita saya bulan lalu, kawan-kawan kita di Aqsa, kawan-kawan kita di Gaza, kawan-kawan kita di Gaza, kawan-kawan di kita mujahid-mujahid di Palestina sedang berperang. 13.200 sudah mujahid-mujahidah yang meninggal dunia. Kita pengen seperti mereka. Karena kenapa? Mereka mati itu udah pasti mati syahid, Bu. Sementara kita mati belum tentu kita mati apa di sini. Makanya kan saya sering sampaikan, orang-orang Aqsa kalau terdengar suara petir, suara bom, mereka ngomong apa? La ba'sa, say Allahu Akbar. Jangan khawatir, santai aja lah, ucap aja Allahu Akbar. Anak kecil ngomong seperti itu. Sementara orang kita dengar petir, mati kau. Petir aja. La haula wala quwata illa billah. Maka apa jihad yang bisa kita lakukan saat kondisi sekarang ini biar kita meninggal dalam keadaan masuk surga Firdaus, insyaallah. Jihad fisabilillah termasuk diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang memaksimalkan waktunya belajar ilmu agama. Usia ibu udah berapa? 60-an. Nggak ada yang 20-an. Oh, beda umur kita ya. Beda umur ya. Kalau ibu fokus dengan melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dan kemudian fokus aja pengajian online maupun offline, maka ibu termasuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Maka kenapa anak tahfiz itu termasuk fisabilillah? Karena dia mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Kenapa anak pesantren termasuk fisabilillah? Karena dia mengisi waktunya dengan ilmu agama. Pokoknya kalau hari-hari kita, mayoritas waktu kita untuk menuntut ilmu agama, itu termasuk fisabilillah. Kenapa anak pesantren boleh diberi zakat? Karena mayoritas mereka adalah belajar agama. Kenapa rumah tahfiz boleh diberikan zakat? Karena mereka adalah jihad fisabilillah. Paham nih maksud saya nih? Nah, maka ibu tidak pesantren, tidak rumah tahfiz, maka banyakkanlah waktu ibu untuk hampir 24 jam mengisi dengan menuntut ilmu agama termasuk jihad fisabilillah. Itu luar biasa, tanpa kita sadari. Maka ilmu agama ini jangan diremehkan, luar biasa ini. Hukumnya fardhu ain. Meninggal ibu di sini jihad fisabilillah. Maka kita pengen mati nih dalam keadaan syahid. Amin. Saya gimana ceritanya mati di mimbar dakwah. Selesai. Udah itu aja niat saya udah. Meninggal di mimbar dakwah. Dalam keadaan keridhaan Allah. Selesai udah. Apalah. Ya. Oke. Kok diam tercengang-cengang aja? Nah tuh. Yang kedua. Mau jihad yang kedua yang bisa ibu lakukan. Sekarang teman-teman kita di Gaza lagi susah. Maka ibu lakukanlah jihad yang kedua. Yaitu tidak bisa ibu berperang. Minimal ibu mengalahkan lawan, melemahkan lawan. Dengan apa yang disampaikan oleh majelis ulama kita, bahwa jangan lagi pakai produk-produk lawan. Paham maksudnya? Jangan lagi pakai produk-produk lawan. Ibu kan mau berjihad. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kita sampai kita mencintai orang-orang yang berperang itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka jangan lagi pakai produk-produk lawan, produk-produk mereka. Nah, makanya karena kalau ada kata-kata boykot, itu bagian dari usaha kita, bagian dari jihad kita. Catat mereknya apa, pergi ke supermarket, jangan dipakai lagi. Secara zat haram enggak? Zatnya enggak haram. Kalau kemakan sama ibu produk-produk Israel, dia tidak haram dimakan. Cuman, kan kita ingin menjadi bagian dari para mujahid itu. Enggak bisa kayak mereka, minimal di belakang mereka. Paham ya? Nah, lihat merek-mereknya, jangan dipakai lagi. Kami bertanggung jawab, Ustadz, Ustazah menghimbau kita semuanya untuk tak lagi pakai, tak bisa banyak kita berbuat untuk mereka, tak bisa menghunuskan pedang, maka kita cukup melemahkan lawan dengan cara itu. Oke, jihad yang kedua. Hadir majelis taklim, ingat produk-produknya jangan pakai lagi
ganti dengan produk buatan lain aja. Ya, ingat nama-namanya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang secara zat nggak masalah, jangan dibuang semua yang ada di rumah. Nanti dibuang pula sunlight itu nanti campaknya sudah ngapa produk Israel. Jangan dibuang dulu, habiskan aja dulu Besti ya. Ganti Mama Lemon. Atau nanti saya buat sunlight versi saya. Ya kan produknya terlalu banyak, Bu. Produk terlalu banyak. Terlalu banyak. Kadang-kadang ada buatan kita mahal pula dia. Iya. Saya mahal pula dia. Saya bilang, merek ini aja Bu, mahal saja. Oh iya pula ya, kayak gitu. Produk mereka terlalu banyak. Sabun-sabun mereka semua. Ya, sabun kamar mandi, semua pewangi-pewangi. Itu mereka semua. Udah jelas tuh Unilever. Susah ya. Produk kita mahal pula. Tapi ya. Ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Secara zat, produk Israel tidak haram. Secara zat. Jangan diharamkan pula. La ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum. Secara zat dia halal. Enggak berubah sunlight itu jadi najis, enggak berubah. Secara zat dia halal, ya. Cuman dihimbau untuk meminimalisir melakukannya. Tapi hati kita enggak mau membelinya saja. Tapi kita cuman bisa itu saja, enggak berdosa. Paham ya? Enggak berdosa. Secara zat tidak haram. Meminimalisir produk-produk mereka. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Jadi meminimalisir produk itu. Secara zat dia tidak haram. Nggak bisa. Dia haram nggak bisa. Secara zat sama dengan maaf, MUI pernah mengharamkan Facebook. Secara zat dia mubah karena dia teknologi. Tergantung kita. Kalau kita pakai untuk yang jelek, kita dapat dosa. Kita pakai Facebook untuk yang baik, kita dapat pahala. Gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita ikuti, ya kan? Nggak bisa perangnya jihad lah kita. Tapi semua harga jadi turun. Sweet Fanta 5.000. Oh, kalau gitu nggak jadi lah saja, nggak gitu kan? Fanta jadi 5.000, harga 3.000. Ya, tapi sebenarnya ya Allah Bu, kalau kita mau bahas betul vulgar saya membahasnya nanti. Dulu Rasulullah dengan Khadijah dimiskinkan dengan boikot orang Yahudi. Khadijah meninggalnya miskin karena boikot orang Yahudi. Andaikan semua orang Islam paham, kita balik boikot seluruhnya. Tapi kadang-kadang syiar tak sampai. Syiar tak sampai secara keseluruhan. Dakwah tak terlalu sampai kepada semua orang. Keterbatasan, ustadz sedikit, jamaah banyak. Gitu kan? Khadijah meninggal, Khadijah miskin, Rasul miskin karena kerjaan boikot orang Yahudi. Kan Rasulullah ada 4 cobaan hidupnya. 1 dihina, kedua dibunuh, ketiga dinego, 4 diboikot. Yang hancur berantakan itu karena boikot. Makanya Khadijah bangkrut, boikot 3 tahun terjadi. 3 tahun Khadijah miskin karena boikot. Boikot itu memang adalah cara paling mantap untuk mengalahkan lawan. Karena yang dipangkas itu ekonominya. Paham maksudnya? Cuman lah. Tidak rata informasinya. Jadi kalau cuman masjidnya aja yang tidak pakai, tentu tidak masuk dia. Maksudnya kalau mau boikot, ya seperti itulah kondisinya. Boikot itu luar biasa. Kan gitu ya. Kita juga tidak secara perbuatan kita nggak berdosa. Kan membeli itu adalah hak, bukan kewajiban. Wah, masa nggak boleh? Kan hubungan dengan non-muslim harus muamalah. Oh enggak. Kita beli atau enggak itu adalah hak, bukan kewajiban kita. Kami harus menyampaikan. Tapi jumlah dai, jumlah ulama di kita di Indonesia terbatas. Tapi semoga lah semakin banyak. Insya Allah. Oke? Jihad fisabilillah. Hadir majelis taklim banyak-banyak. Tak paham ceramah ustadz, angguk-angguk aja lah. Pagi, siang, malam dengar ceramah. Ya, kalau ibu main-main online, mulai follow yang baik-baik. Karena handphone kita itu lebih kenal diri kita dibanding kita kenal dengan dia lebih kenal kita dibanding kita kenal dengan diri kita sendiri. Makanya hati-hati bermain
sosial media. Apa yang ibu klik nanti dia muncul lagi terus. Itu juga yang muncul. Misalnya kakak pengen beli tas, di mbah Google, tas murah branded. Orang Indonesia pengen branded tapi murah. Dengar ceramah ustazah, katanya nanti mubazir, kata ustazah, nggak usah aja deh kalau kayak gitu, nggak jadilah. Ibu tutup itu, kakak tutup tuh Mister Gook ya. Nanti di Facebook itu yang muncul kak, tas murah branded. Di IG itu lagi yang muncul, tas murah branded. Apa yang kita kejar, apa yang kita search, ke situ terus diarahkan. Maka kejarlah konten yang baik-baik, kejarlah, kliklah sosmed yang baik-baik, supaya 24 jam hidup kita baik. Jangan isi informasi dengan informasi yang tidak berguna. Cari informasi yang bermanfaat. Biar waktu kita itu bermanfaat. Insya Allah. Ya. Nah, gak usah jauh-jauh dulu. 2 itu dulu. Khusyukkan sholatnya. Banyak waktu isi dengan ibadah. Gunakan produk-produk yang aman buat kehormatan dan izah Islam. Insya Allah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih kepada Ustazah dalam kita usaha bersama. Mudah-mudahan tidak akan kepada beliau dan kita amalkan waktu Oh iya. Karena kita tahu tidak dulu saya apa yang ditawarkan sama keluarga saya adalah oh iya. Itu karena saya tahu Pak Haris dan Sudio dengan